Oke. Hadis qudsi tadi apa? Hadis yang tagnya Rasulullah sendiri, redaksi Rasulullah yang membuat redaksinya, kata-katanya, tapi isinya matannya itu dari Allah itu. Allah sendiri yang berfirman. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada dibukukan dalam Quran, tidak dalam Quran ini. Ini kan ayat Allah nih kan? Kalamullah langsung. Kalau hadis qudsi, hadis Nabi yang tidak dimuat di sini, tidak ada dalam Quran dah. Tetapi tagnya langsung dari Allah. Kamu tengok sini ya. Ya. Fima yarwihi an rabbihi. Pada apa-apa yang diriwayatkan hadis ini dari Rabb-nya sendiri. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis Nabi tadi. Redaksi dari Nabi, isinya langsung dari Allah. Ang tahu tuh. Apa diskusi? Karena perhatian ya kan? Ada ayat kursi Al-Quran. Dalam ayat Quran itu ayat yang paling agung dalam Quran itu ayat kursi. Kalau hadis kursi, hadis yang redaksinya Nabi yang menyusun kata-kata itu, kalimatnya itu Nabi. Tapi isi sebenarnya itu firman Allah. Itu bedanya. Hadis sahih, hadis biasa dengan hadis qudsi. Paham ya? Yang ngangguk-ngangguk aja nanti ditanya nanti sama orang apa itu hadis qudsi. Apa ayat kursi? Gak tahu ente. Sayang kali. Itu namanya minyak abi samba tak lama. Pernah ente dengar itu? Minyak abi samba tak lama. Enak tak? Apa artinya itu? Rugi-rugi aja. Rugi-rugi umur, rugi-rugi biaya, tenaga, tapi tidak ada hasilnya. Itu dalam bahasa Minang, minyak abi samba tak lama. Apa nih belajar di sini tidak ada apa-apa, tidak pandai apa-apa, kita diajarnya dah. Tidur dia mungkin tidak, main HP dia lagi ngajar dah. Ada keluhan orang tua begitu sekarang. Karena fitnah HP, apa kerja guru main HP dia? Khianat itu kan. Apa khianat? Menyia-nyiakan amanah, namanya khianat. Amanah itu wajib diemban. Seperti Nabi ada amanah risalah. Allah punya risalah Islam, risalah terakhir, akhir zaman itu Islam yang dibawa Nabi itu diamanahkan kepada Nabi. Al-Quran itu amanah itu. Amanah yang tidak bisa diemban oleh gunung, langit, dan bumi. Mana dalilnya? Coba antum tengok surat Al-Ahzab ayat terakhir ada itu. Amanah ini Al-Quran itu kalau diamanahkan ke gunung, ke langit, Al-Quran atau Islam ini, kalau diturunkan Al-Quran kepada gunung hancur berantakan. Dikasihkan amanah Islam, amanah Allah ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, abai dia. Dah dapat? Ayat surat 33. Ayat berapa itu? Al-Ahzab terakhir, ayat kedua terakhir. Ayat kedua terakhir di surah Al-Ahzab ada amanah itu. Inna aradna al-amanah ila samawati wal arda wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan wa kanal insan zaluman jahulan. Coba tengok apa artinya?
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal arda wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Coba anda baca. Inna aradna, sesungguhnya kami telah menawarkan sebuah amanah, yaitu Islam. Amanah Allah itu berupa ad-din, al-Islam ini, Al-Quran. Kepada siapa? Kepada langit. Makhluk Allah yang besar-besar itu ditawarkan. Apa artinya coba? Inna aradna itu sesungguhnya kami. Nah, amanat berlangit. Nah, tapi mereka iya. Tapi manusia berani memikul ya. Ya, akan tetapi manusia yang memikul amanah dari Allah, yang tadinya langit enggan mengambil amanah tadi karena takut, khawatir tidak apa katanya tadi? Terpikul, terjaga, terkerjakan apa namanya? Terlaksanakan. Khawatir tidak terlaksana amanah Allah itu, maka dia tolak oleh langit, oleh bumi, oleh gunung. Makhluk Allah yang besar-besar aja tak berani. Tapi manusia bisa aja dia berani menerima toh. Sungguh-sungguh manusia ini sangat zalim dan jahul. Zalimnya apa? Tidak menganggap amanah Allah itu sebuah amanah yang betul-betul dikerjakan mestinya. Harusnya diagungkan, dikhawatirkan untuk. Tapi manusia enteng remeh ya. Kamu tengok keadaan manusia gimana? Dengan Islam ini remeh temeh kan? Belajar lah belajar, boleh belajar, boleh enggak, kan gitu dia kan? Kan bodoh itu kan? Padahal risikonya neraka. Ya belajar, ada waktu nanti sempat nanti oke, kita akan datang. Malah dia pula yang merasa berjasa kepada Islam ini. Aku sudah banyak berkorban untuk Islam. Seperti Baduy, mana ayatnya tuh? Dalam surah Al-Hujurat, antum tengok ada tuh, surah Al-Hujurat. Yamunnuna 'alaika an aslamu, si Baduy, otak Baduy. Dia merasa, mereka Baduy itu merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad. Karena keislaman mereka, masuk Islam, berjuang, berjihad, bersedekah, berinfak, dia merasa berjasa pula. Dia telah memberi kenikmatan kepadamu Muhammad. Mereka menganggap masuk Islamnya itu menguntungkan Nabi Muhammad. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Tahu deh. Coba tengok Al-Hujurat ayat 2 terakhir pula itu. 2 terakhir itu 3. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul, kata Allah, katakan kepada mereka Baduy bodoh itu. Ya. Katakan kepada mereka si Baduy yang menganggap dirinya merasa berjasa kepada Islam, kepada salaf misalnya kan, kepada Nabi. La tamunnu, kamu sesungguhnya tidak pernah memberikan kenikmatan, keuntungan kepada Islam, kepada saya. Tidak pernah kamu berjasa kepadaku wahai Baduy, sekalipun kamu berjihad bersama aku. Jangan merasa pula. Tapi yang memberi jasa kenikmatan itu Allah. Dengan Islamnya kamu itu selamat dari kesyirikan, kekekalan neraka. Coba baca, coba. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu
an hadakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Coba sekedar mengingat-ingat lagi, tapi antum bercerita tadi. Ya. Katakan Muhammad, jangan kau katakan Baduy, kau telah memberikan berupa keuntungan, keberuntungan, kenikmatan kepada saya Muhammad. Katakan kepada mereka Muhammad. Kata Allah kepada nabinya, kamu sekali-kali tidak pernah memberikan manfaat, ya, memberikan kesenangan, kenikmatan kepada saya. Akan tetapi Allah lah yang yamunnu alaikum an hadakum, memberikan kenikmatan kepadamu. Islam itu nikmat ya. Nikmat tentang apa? Tahu kamu lihat? Islam itu nikmat. Nikmat terbesar. Nikmat apa? Kenapa kau dibilang nikmat terbesar? Nikmat iman. Nikmat apa? Apa nikmat iman gitu? Coba dengan secara apa? Secara yang bisa argumenmu berharga, sangat dikagumi. Alasannya coba. Nggak tahu kamu Islam ini nikmat terbesar ini? Kenapa Islam dikatakan nikmat terbesar? Karena Islam telah membebaskan manusia dari kesyirik, dari kekekalan api neraka. Siapa saja yang tidak Islam, siapa saja yang tidak masuk Islam kekal di neraka. Kalau tidak yakin kamu seperti itu, kamu yang masuk neraka, kamu kafir, kekal dalam neraka. Siapa saja yang tidak mengkafirkan yang dikafirkan Allah, dia yang kafir, kembali kepada dia. Ngeri tak? Pernah ente dengar kayak gitu dari guru? Siapa saja yang tidak mengkafirkan yang sudah dikafirkan Allah dan Rasulnya, maka dia yang kafir. Ya, saudara-saudara yang tidak Islam, tidak masuk Islam, dia kan ada Nabi yang bilang, siapa saja di antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, oten-oten, yang mendengar akan kenabianku, aku diutus ke alam ini untuk membawa sebuah risalah terakhir. Dia dengar aku telah diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, membawa syariat baru, ya, syariat yang menyempurnakan syariat yang lama-lama itu. Kemudian dia dengar dan dia tidak percaya, tidak beriman denganku, tidak masuk Islam dia, maka wajib atasnya neraka selamanya. Ya, siapa saja yang mendengar diutusnya Rasulullah SAW Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, kemudian dia tidak mau beriman masuk agama Allah, agama Nabi Muhammad yang terakhir ini, karena yang paling diakui agama itu adalah di sisi Allah Islam. Inna din 'indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini akidah, prinsip. Kalau ente tidak punya prinsip seperti itu, ente kafir. Jadi kan, siapa yang tidak punya akidah seperti itu, akidah keyakinannya itu dari Nabi. Siapa saja yang mendengar di kalangan Yahudi dan Nasara, dan siapa saja selain Yahudi dan Nasara saja, tidak dia mengikuti risalahku, tidak beriman kepadaku, berarti dia kekal di neraka. Jadi jangan main-main. Jadi itulah hadis qudsi ya. Hadis qudsi adalah hadis yang redaksi kata-kata dari Nabi. Redaksi itu kata-kata, sementara teksnya itu dari Allah.
Berarti firman Allah yang tidak dibukukan, tidak dimuat dalam Quran, itu hadis qudsi. Langsung fima yarwi, apa-apa yang diriwayatkan hadis ini dari Rabbnya sendiri. Jadi kata-katanya dari Nabi yang nyusun, isi teksnya Allah sendiri yang bicara. Nah, itu namanya hadis qudsi. Annahu qal, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Ini Allah firman ini ya. Ya ibadi. Ya ibadi, wahai hamba saya, hambaku. Ini haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan, aku telah haramkan kepada kalian satu kezaliman. Aku haramkan kezaliman itu atas diriku sendiri, ala nafsi. Haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman itu. Berbuat zalim itu Allah nggak suka, nggak mau Allah. Allah sendiri yang mengharamkan. Nah terus waja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku juga mengharamkan juga kezaliman itu di antaramu. Sesamamu, kamu dan kamu yang lain sesama itu dilarang oleh Allah untuk berlaku zalim. Berlaku zalim di antara sesamamu tidak boleh. Aku aja mengharamkan untuk diriku, apalagi untuk dirimu. Lebih tidak pantas lagi kamu tidak zalim, karena yang punya ini Allah semuanya. Allah yang punya, Allah dari Allah semua, ke Allah, kepada Allah kembali. Aku aja tidak semena-mena, walaupun aku pencipta alam, Rabbul Alamin aku ini. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Bertindak sewenang-wenang, sesuka-suka, itu aku haramkan. Dan kepadamu lebih lagi aku haramkan di antaramu. Fala tuzalamu, maka jangan kamu, tidak boleh kamu berbuat zalim sesamamu. Saling berbuat zalim di antaramu tidak boleh. Fala tuzalamu, maka janganlah kamu saling zolimi, berbuat zalim. Zalim dia zalim pula, itu tidak boleh tuh. Harusnya kalau dia zalim jangan dibalas. Kalau zalim dibalas balik, zalim namanya tazalamu itu. Fala tazalamu, jangan kamu berbuat zalim. Itu bedanya. Kalau kezaliman dibalas kezaliman, itu namanya masuk larangan Allah dia. Dalam hadis qudsi ini, fala tazalamu, jangan kamu saling berbuat zalim di antara kalian. Itu panggilan pertama dari Allah. Itu maklumat pertama, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu sebuah keharaman di antaramu. Maka jangan kamu saling berbuat zalim. Jangan. Kalau kamu dizalimi, doakan saja dia supaya dia seperti Nabi lah di Taif, dizalimi oleh penduduk Taif. Nabi tidak berbuat zalim dia, sekalipun malaikat menawarkan jasa. Ya, ditawarkan jasa, kamu mau apa? Sakit hatimu disakiti, dizalimi itu oleh orang-orang Taif ini. Kamu tinggal mengucap aja, apa yang kamu mau, segera aku lakukan. Kata malaikat yang menjaga gunung Kubais, apa? Kubais namanya, sama gunung apa lagi? Aku akan angkat dua gunung ini, gunung Kubais dan gunung apa lagi? Aku timpakan kepada penduduk Taif. Mau nak kamu? Apa jawab Nabi? Aku diutus bukan untuk itu, bukan untuk penghancur, tapi rahmah alal alamin, rahmatan lil alamin. Jadi aku mohon kepada Allah, aku meminta, aku bermohon agar di belakang mereka ini, dari tulang sulbi mereka yang zalim ini,
akan keluar generasi yang mengibadati Allah nanti di satu saat nanti. Ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tunjukilah kaumku karena mereka cuman nggak tahu aja. Seandainya mereka tahu, mereka nggak kayak gitu. Karena mereka bodoh. Baru aku dakwahi sehari, 13 tahun aja didakwahi belum tentu nerima. Apalagi baru sehari, 2 hari, 3 hari ya. Ya, mereka nggak tahu aja itu, belum paham, belum masuk. Ada lagi banyak lagi nih, banyak panjang nih hadisnya ya. Kita baca 2 lagi lah. Ya ibadi kullukum, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya setiap kamu itu sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku tunjuki saja dianya. Kalau ada yang aku tunjuki maka dapat petunjuklah dia. Kalau enggak, dhalun, sesat dia. Fastahduni, hendaklah meminta petunjuk kepadaku. Ahdikum, akan aku tunjuki mereka. Ya ibadi kullukum jani', wahai hambaku, setiap kamu itu kelaparannya, kecuali yang aku kasih makan dia. Fastaqimuni, maka minta makanlah kamu kepada saya. At'imkum, aku akan kasih makan kamu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh, wahai hambaku, setiap kalian itu arin. Apa arin? Telanjang, nggak pakai baju. Kullukum arin illa man kasautuh, kecuali yang aku kasih pakaian dia. Kutumbuhkan kapas, kemudian ditenun jadi benang, benang jadi kain. Ya, illa man kasautuh, kecuali yang aku kasih pakaian kamu. Fastaksuni, maka hendaklah kamu meminta pakaian kepada saya, kepadaku. Ya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat salah malam dan siang. Ya, tukhti'un, berbuat salah pada malam dan pada siang hari. Wa ana aghfirul dzunuba, dan aku sesungguhnya maha mengampunkan seluruh dosa, seluruhnya. Aku mengampunkan dosa seluruhnya, semuanya. Fastaghfiruni, hendaklah kalian minta ampun kepadaku. Aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu darra fatadarruni, sesungguhnya kalian wahai hambaku, kamu tidak akan bisa, tidak mampu membuat mudarat kepada saya, dan aku saja yang mampu memudaratkan kalian. Kalau kalian nggak mampu memudaratkan, memberi kesengsaraan kepada saya, dan sayalah yang memberikan kemudaratanmu, membikin kamu mudarat, hancur-hancuran, aku bisa, sementara kamu nggak akan bisa. Nah, gitu maksudnya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak mampu memberi manfaat kepadaku, sementara aku sajalah yang bisa memberi manfaat kepada kalian.